Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel yang membahas rahasia weton Jawa, primbon leluhur, garis kehidupan, watak, rizki, jodoh, dan perjalanan takdir menurut kearifan budaya Tanah Jawa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara sangat mendalam tentang satu weton yang dikenal memiliki keseimbangan antara kelembutan hati dan kekuatan batin. Sebuah weton yang sering terlihat tenang, namun menyimpan kedalaman luar biasa. Weton itu adalah Senin Kliwon. Jika Anda lahir pada Senin Kliwon, mungkin Anda sering merasa berbeda. Berbeda dalam cara berpikir, berbeda dalam cara merasakan, berbeda dalam menghadapi masalah. Kadang Anda merasa lebih dewasa dibanding teman sebaya. Kadang Anda merasa terlalu banyak memikirkan hal yang orang lain anggap sepele. Dan kadang, Anda merasa hidup Anda berjalan lebih lambat dibanding orang lain. Namun, tahukah Anda? Dalam primbon Jawa, Senin Kliwon bukanlah weton yang ditakdirkan bersinar di awal. Ia adalah weton yang bersinar ketika waktunya telah tiba. Dan malam ini, atau kapanpun Anda menonton video ini, kita akan mengupas semuanya. Dari watak dasar, perjalanan hidup, rizki, jodoh, ujian, hingga potensi tersembunyi yang mungkin bahkan belum Anda sadari. Simak sampai akhir, karena bagian terakhir adalah rahasia terbesar Senin Kliwon. Dasar perhitungan Neptu. Mari kita mulai dari dasar. Dalam kalender Jawa, hari Senin memiliki nilai Neptu 4. Pasaran Kliwon memiliki nilai Neptu 8. Jika dijumlahkan, 4 ditambah 8 sama dengan 12. Neptu Senin Kliwon adalah 12. Angka 12 dalam primbon Jawa melambangkan keseimbangan antara unsur lahir dan batin. Ia bukan angka kecil yang lemah, dan bukan angka besar yang meledak-ledak. Ia adalah angka stabil. Namun, stabil bukan berarti tanpa ujian. Justru angka 12 sering diartikan sebagai angka yang harus ditempa agar menemukan keseimbangannya. Artinya, orang Senin Kliwon biasanya akan mengalami proses hidup yang membentuk mentalnya menjadi kuat. Filosofi Hari Senin. Hari Senin dalam filosofi Jawa dikaitkan dengan unsur bulan. Bulan melambangkan kelembutan, perasaan, dan ketenangan. Orang yang lahir di hari Senin cenderung berhati lembut, tidak suka keributan, menghindari konflik, mudah tersentuh. Namun kelembutan ini kadang membuatnya mudah memendam luka. Ia bukan tipe yang langsung marah. Ia memilih diam, namun diamnya bukan berarti tidak sakit. Filosofi pasaran Kliwon. Kliwon adalah pasaran dengan energi spiritual paling kuat dalam kepercayaan Jawa. Kliwon melambangkan kedalaman batin, intuisi, dan kepekaan terhadap energi sekitar. Orang yang lahir pada Kliwon biasanya memiliki firasat tajam, perasaan yang sulit dijelaskan logika, aura yang berbeda, tatapan mata yang dalam. Ketika Senin yang lembut bertemu dengan Kliwon yang dalam, terciptalah pribadi yang tenang namun penuh kekuatan tersembunyi. Itulah Senin Kliwon. Watak dasar Senin Kliwon. Secara umum, Senin Kliwon dikenal dengan watak lakuning lintang, artinya berjalan seperti bintang. Bintang tidak selalu terlihat di siang hari, namun ketika malam gelap, ia menjadi penunjuk arah. Begitu pula Senin Kliwon. Ia mungkin tidak selalu menjadi pusat perhatian. Namun ketika orang lain bingung, ia sering menjadi penenang. Ciri watak utamanya, pendiam tapi berpikir dalam. Setia pada komitmen, bertanggung jawab, sabar menghadapi tekanan, tidak suka pamer. Namun ada sisi lain yang jarang terlihat. Overthinking, mudah kecewa dalam diam, sulit percaya orang baru, lama melupakan luka lama. Karena itulah, hidup Senin Kliwon sering terasa berat di dalam, walaupun terlihat biasa di luar. Masa kecil Senin Kliwon. Jika kita menengok ke masa kecilnya, anak Senin Kliwon biasanya bukan anak yang paling ramai. Ia lebih suka mengamati, lebih suka mendengar, lebih suka menyimpan cerita sendiri. Seringkali orang tua merasa ia terlalu sensitif. Namun sebenarnya ia hanya memiliki empati yang tinggi. Ia mudah tersentuh oleh kesedihan orang lain. Ia mudah tersentuh oleh perkataan keras. Jika masa kecilnya penuh dukungan dan kasih sayang, ia akan tumbuh menjadi pribadi yang sangat bijaksana. Namun, jika masa kecilnya penuh tekanan, ia cenderung menyimpan luka batin yang dibawa hingga dewasa.
Masa remaja, fase pencarian jati diri. Memasuki usia remaja, Senin Kliwon mulai merasakan kebingungan dalam dirinya. Ia memiliki banyak pikiran. Ia ingin sukses. Ia ingin membanggakan orang tua. Namun di sisi lain, ia sering meragukan dirinya sendiri. Inilah fase paling rentan. Jika salah pergaulan, ia bisa terjebak dalam tekanan mental. Jika lingkungan mendukung, ia akan berkembang menjadi sosok yang matang sebelum waktunya. Banyak Senin Kliwon yang sejak muda sudah terlihat lebih dewasa dibanding teman-temannya. Fase awal dewasa, 20-30 tahun. Di usia 20-an, kehidupan mulai menunjukkan arah. Namun, bagi Senin Kliwon, fase ini sering terasa berat. Karir belum stabil, keuangan belum mapan, hubungan cinta sering diuji. Ia mungkin merasa tertinggal dibanding teman sebayanya. Namun sebenarnya, ini adalah fase pembentukan mental baja. Karena setelah fase ini, Senin Kliwon biasanya mulai menemukan jalannya. Fase usia 30-40 tahun, masa kebangkitan. Memasuki usia 30 tahun ke atas, disinilah perlahan kehidupan Senin Kliwon mulai menunjukkan perubahan. Jika di usia 20-an, ia banyak belajar dan jatuh bangun, maka di usia 30-an ia mulai mengerti arah hidupnya. Ia tidak lagi mudah terpengaruh omongan orang. Ia tidak lagi mudah goyah oleh kegagalan kecil. Ia mulai mengenali potensi dirinya. Banyak Senin Kliwon yang justru menemukan jalan suksesnya setelah usia 33 atau 35 tahun. Mengapa? Karena ia tipe pembelajar. Ia tidak hanya mencoba, ia menganalisis. Kegagalan baginya bukan akhir, tetapi bahan perbaikan. Dan disinilah mentalnya mulai matang. Fase usia 40 tahun ke atas, masa keemasan. Jika Senin Kliwon mampu bertahan dan tidak menyerah di usia muda, maka usia 40 tahun ke atas adalah masa tenangnya. Di fase ini, keuangan lebih stabil, pola pikir lebih dewasa, tidak mudah tersinggung, lebih dihormati lingkungan. Orang mulai melihat wibawanya. Ia mungkin tidak kaya raya secara instan, namun ia mapan dengan caranya sendiri. Inilah buah dari kesabaran panjang. Pola rezeki Senin Kliwon. Rezeki Senin Kliwon seperti air sumur, tidak langsung deras, tetapi jika digali terus tidak pernah kering. Ia bukan tipe yang cocok spekulasi besar, ia cocok membangun perlahan. Rezekinya kuat di bidang perdagangan jangka panjang, pendidikan, konsultasi, usaha keluarga, properti kecil menengah, bidang pelayanan masyarakat. Yang penting baginya adalah stabilitas. Namun ada satu catatan penting. Jika Senin Kliwon terlalu banyak ragu, peluang bisa hilang. Karena sifatnya yang terlalu berhitung, kadang membuatnya terlambat mengambil keputusan. Karier yang paling cocok. Karakter Senin Kliwon yang tenang dan bertanggung jawab, membuatnya cocok menjadi pemimpin tim, guru atau mentor, pegawai dengan posisi kepercayaan, pebisnis mandiri, tokoh masyarakat, konsultan atau penasihat. Ia tidak cocok pekerjaan yang terlalu penuh tekanan konflik. Karena walau terlihat kuat, hatinya mudah lelah jika suasana terlalu panas. Sisi kepemimpinan tersembunyi. Banyak Senin Kliwon tidak sadar bahwa dirinya punya aura kepemimpinan alami. Ia tidak perlu memerintah dengan suara keras, cukup dengan ketegasan dan konsistensi. Orang-orang cenderung percaya padanya. Mengapa? Karena ia jarang ingkar janji, jarang membesar-besarkan cerita, dan tidak suka mencari sensasi. Inilah yang membuatnya dihormati secara alami. Percintaan, cinta yang dalam tapi diam. Sekarang kita masuk bagian yang sering membuat Senin Kliwon galau, percintaan. Senin Kliwon bukan tipe yang mudah jatuh cinta. Ia butuh waktu untuk percaya. Namun ketika ia sudah yakin, cintanya sangat dalam. Masalahnya satu, ia sulit mengungkapkan perasaan. Ia lebih menunjukkan cinta lewat tindakan, bukan kata-kata. Akibatnya, pasangan kadang merasa kurang diperhatikan, padahal sebenarnya ia sangat peduli. Sifat cemburu dalam diam. Senin Kliwon bisa sangat cemburu, namun ia jarang marah besar. Ia memilih diam, menyimpan, mengamati. Dan jika kekecewaan menumpuk, ia bisa tiba-tiba berubah sangat dingin. Inilah yang perlu diperhatikan dalam hubungan. Komunikasi adalah kunci. Hitungan jodoh berdasarkan Neptu. Neptu Senin Kliwon adalah 12. Dalam perhitungan Primbon Jawa, Neptu pasangan dijumlahkan lalu dikategorikan menjadi pegat,
ratu, jodoh, topo, tinari, padu, sujanan, pesti. Contohnya, jika Senin Kliwon 12, menikah dengan pasangan berneptu 14, total 26. Jika dengan neptu 11, total 23. Jika dengan neptu 7, total 19. Setiap total memiliki arti berbeda. Namun yang perlu diingat, primbon hanyalah panduan. Keharmonisan tetap ditentukan oleh komunikasi dan sikap. Kehidupan rumah tangga. Dalam pernikahan, Senin Kliwon dikenal setia, tidak suka selingkuh, bertanggung jawab pada keluarga, pekerja keras. Namun ia harus belajar lebih terbuka, karena pasangan bukan cenayang. Pasangan tidak selalu tahu isi hatinya. Jika komunikasi terjaga, rumah tangga Senin Kliwon bisa sangat langgeng. Ujian terbesar dalam hidup. Musuh terbesar Senin Kliwon bukan orang lain, tetapi pikirannya sendiri. Ia terlalu memikirkan kemungkinan buruk, terlalu keras pada dirinya sendiri, terlalu lama mengingat kesalahan masa lalu. Padahal jika ia belajar memaafkan diri, hidupnya akan jauh lebih ringan. Aura dan kekuatan batin Senin Kliwon. Ada satu hal yang sering tidak disadari oleh orang yang lahir Senin Kliwon, yaitu aura ketenangan. Banyak orang merasa nyaman berada di dekatnya. Banyak orang tanpa sadar menceritakan masalah kepadanya. Mengapa? Karena energi Senin Kliwon cenderung menenangkan. Ia bukan tipe yang suka menghakimi. Ia lebih banyak mendengar. Dan inilah yang membuatnya memiliki daya tarik alami. Bukan daya tarik fisik semata, tetapi daya tarik batin. Namun aura ini bisa melemah jika ia terlalu sering menyimpan emosi. Karena energi yang dipendam terlalu lama bisa berubah menjadi kelelahan mental. Itulah sebabnya Senin Kliwon perlu belajar melepaskan beban. Orang yang sering iri pada Senin Kliwon. Walaupun terlihat tenang, Senin Kliwon sering memiliki pengaruh yang tidak terlihat. Dan justru karena itulah, ia kadang memiliki orang yang iri padanya. Bukan karena ia paling kaya, bukan karena ia paling sukses, tetapi karena ia stabil. Orang yang hidupnya tidak stabil sering merasa terganggu melihat orang yang tenang. Maka, saran bagi Senin Kliwon, jangan terlalu membuka rencana besar kepada semua orang. Cukup buktikan dengan hasil. Titik balik kehidupan. Setiap weton memiliki satu fase titik balik. Untuk Senin Kliwon, biasanya terjadi di antara usia 33-37 tahun atau 40-42 tahun. Di usia ini sering terjadi peristiwa besar, perubahan karir, perubahan usaha, pindah tempat tinggal, atau perubahan pola pikir drastis. Dan dari sinilah kehidupan mulai naik lebih stabil. Namun syaratnya satu, berani mengambil keputusan. Karena jika terus ragu, momentum bisa lewat. Fase keberuntungan terbesar. Banyak orang bertanya, kapan masa paling mujur Senin Kliwon? Jawabannya bukan di usia sangat muda. Keberuntungan terbesar biasanya datang setelah ia melewati banyak ujian, sekitar usia 38 ke atas. Mengapa? Karena di usia itu, mental sudah matang, emosi lebih stabil, keputusan lebih bijak, relasi sudah terbentuk. Keberuntungan Senin Kliwon bukan keberuntungan instan, tetapi keberuntungan yang lahir dari pengalaman. Potensi kekayaan tersembunyi. Senin Kliwon bukan tipe penjudi nasib, ia tipe perencana. Jika ia menekuni satu bidang secara konsisten selama 5-10 tahun, hasilnya bisa sangat besar. Terutama jika ia masuk ke bidang usaha mandiri, properti, investasi jangka panjang, perdagangan yang stabil. Namun satu hal yang harus dihindari, terlalu takut gagal, karena ketakutan berlebihan bisa membuat peluang emas lewat begitu saja. Musuh terbesar dalam hidup. Mari kita bicara jujur. Musuh terbesar Senin Kliwon bukan tetangga, bukan teman kerja, bukan pesaing usaha. Musuh terbesarnya adalah keraguan diri sendiri. Ia sering merasa belum cukup baik, belum cukup siap, belum cukup sempurna. Padahal kesempurnaan tidak pernah datang sebelum tindakan. Jika ia bisa mengalahkan rasa ragu, hidupnya akan melonjak jauh lebih cepat. Rahasia besar Senin Kliwon. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling jarang dibahas. Dalam filosofi Jawa, Senin Kliwon sering disebut sebagai pribadi penyimpan cahaya. Artinya, ia tidak langsung terlihat bersinar. Tetapi ketika waktunya tiba, sinarnya stabil dan tidak mudah padam.
Banyak Senin Kliwon yang sukses setelah melewati masa diremehkan. Banyak yang dulu dianggap biasa saja, namun di usia matang justru menjadi paling stabil. Karena hidupnya bukan tentang kecepatan, tetapi tentang ketahanan. Dan ketahanan adalah kekuatan terbesar. Pesan mendalam untuk Senin Kliwon. Jika Anda lahir Senin Kliwon, berhentilah membandingkan diri dengan orang lain. Jangan iri pada mereka yang cepat sukses, karena jalan Anda berbeda. Anda bukan kembang api yang meledak sebentar lalu hilang. Anda adalah pelita yang menyala lama. Mungkin selama ini Anda merasa hidup Anda penuh proses. Mungkin Anda sering merasa lelah dalam diam. Mungkin Anda pernah merasa tidak dimengerti. Namun ingat satu hal, bintang tidak bersinar di siang hari. Ia bersinar ketika langit gelap. Dan Senin Kliwon adalah bintang itu. Semakin gelap ujian yang Anda hadapi, semakin terang cahaya yang akan Anda miliki. Selama Anda sabar. Selama Anda jujur, selama Anda tidak menyerah, maka waktu Anda akan datang. Dan ketika waktu itu datang, tidak perlu banyak bicara. Hasil akan berbicara. Jika Anda lahir Senin Kliwon, tuliskan di komentar, "Saya siap bersinar di waktu saya." Like video ini jika Anda tersentuh. Subscribe agar kita bisa membahas weton lainnya secara mendalam. Karena setiap weton memiliki rahasianya sendiri. Dan mungkin weton berikutnya adalah milik pasangan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.